Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Resiko Operasional. Adapun kelompok-kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Surais, lalu ada saya sendiri Muhammad Iqbal Bayhaqi, lalu ada Siva Rizky Amanda, lalu ada Widya Ningsih, dan yang terakhir ada Windriani. Pengertian: risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Ada beberapa jenis sumber-sumber dari risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko internal, yaitu risiko yang timbul akibat kesalahan dalam internal perusahaan. Contohnya seperti kerusakan operasional atau kebocoran data perusahaan. 2. Risiko sumber daya manusia, yaitu risiko yang berhubungan langsung dengan karyawan lembaga yang bersangkutan secara sengaja maupun tidak disengaja. Lalu yang ketiga, risiko eksternal, yaitu risiko yang bersangkutan dengan hal dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Jika lamban dalam menghadapi risiko ini, maka akan menimbulkan risiko lain yang cukup fatal. 4. Risiko sistem, yaitu risiko yang muncul pada perkembangan sistem teknologi maupun masalah pada sistem teknologi tersebut. Pengukuran risiko operasional frekuensi versus dampak. Yang pertama, low frekuensi, low impact. Jarang terjadi dan dampaknya rendah. Yang kedua, low frekuensi, high impact. Jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Yang ketiga, high frekuensi, low impact. Sering terjadi namun dampaknya rendah. Dan yang keempat, high frekuensi, high impact. Sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Dalam hal pengukuran, manajemen risiko operasional memfokuskan kepada dua jenis kejadian, yaitu pada low frekuensi high impact dan juga high frekuensi low impact. Selanjutnya ada penyebab pertumbuhan. Yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, outsourcing. Yang keempat, terorisme. Yang kelima, globalisasi. Yang keenam, inisiatif dan perdagangan. Yang ketujuh, volume dan nilai transaksi. Dan yang terakhir, proses perkara. Peristiwa risiko operasional menurut Basel II. Yang pertama ada risiko proses internal, yaitu risiko yang terkait dengan kegagalan dari suatu proses, bank, atau prosedur. Yang kedua ada risiko manusia, risiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai oknum karyawan. Yang ketiga risiko sistem, yaitu suatu risiko yang berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Yang keempat risiko eksternal, yaitu risiko yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi yang berada di luar kekuasaan langsung dari bank. Dan yang terakhir risiko hukum, risiko yang berasal dari ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum, dan peraturan. Ruang lingkup risiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko operasional. Dan yang terakhir, pengendalian risiko operasional. Tahapan-tahapan dalam risiko operasional. Yang pertama, identification, yaitu proses untuk melihat dan identifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua, measurement, yaitu proses menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif, serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga, monitoring, yaitu proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Dan yang terakhir, controlling, yaitu proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Sasaran pengelolaan. A. Memahami risiko operasional yang utama sehingga pengelolaan risiko lebih fokus dalam rangka mengurangi kerugian yang tidak perlu.
B. Menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. C. Penggunaan modal secara efisien untuk mengoptimalkan pendapatan risk return trade-off bagi bank. D. Memberikan kepuasan kepada para pihak yang berkepentingan. E. Mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan perwujudan tanggung jawab pengurus perusahaan. Pengukuran risiko operasional. Yang pertama, pelaksanaan control self-assessment. Yang kedua, pencatatan dan analisa risk atau loss event. Yang ketiga, penerapan key operational risk indicator. Contoh kasus. Yang pertama, pembobolan terminal ATM dengan menggunakan kartu kredit dan ATM palsu. Yang kedua, pembayaran ganda terhadap satu pengiriman uang. Yang ketiga, letter of credit palsu. Yang keempat, kesalahan memasukkan data. Yang kelima, kegagalan sistem. Yang keenam, pengambilan bank draft oleh orang yang tidak berhak.